Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Sebelum Anda memutuskan untuk mematikan podcast ini, sebelum Anda merasa topik ini terlalu pribadi, atau sebelum Anda berpikir, ini bukan untuk saya, izinkan saya bertanya satu hal dengan jujur. Apakah Anda pernah merasa tubuh Anda tidak lagi merespon seperti dulu? Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak ingin, tetapi karena tubuh terasa berbeda. Jika iya, tolong jangan kemana-mana. Podcast ini bukan untuk menghakimi Anda, bukan untuk menertawakan, dan bukan untuk menjual janji palsu. Podcast ini dibuat untuk menemani Anda. Saya seorang dokter. Hari ini saya berbicara bukan sebagai ahli yang duduk di atas podium, tetapi sebagai manusia yang mendengarkan banyak cerita. Cerita pria dewasa, pria paruh baya, hingga lansia, yang diam-diam menyimpan rasa takut, malu, dan kehilangan percaya diri. Jika Anda merasa podcast ini penting, tolong dengarkan sampai selesai. Dan bila Anda merasa terbantu, bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Karena kesehatan intim bukan tentang kejantanan, melainkan tentang kualitas hidup. Bagian 1. Kesehatan intim dan harga diri pria. Banyak pria datang ke ruang praktik saya, duduk lama, lalu berkata pelan, "Dok, saya merasa bukan laki-laki lagi." Kalimat ini berat dan menyedihkan. Padahal, secara medis, fungsi intim bukan ukuran nilai diri. Fungsi seksual adalah hasil kerja, pembuluh darah, syaraf, hormon, otak, emosi dan kondisi hidup sehari-hari. Ketika salah satu terganggu, maka performa ikut berubah. Namun masyarakat sering menanamkan satu mitos berbahaya. 3. Pria harus selalu siap. Dan mitos inilah yang menghancurkan mental banyak pria. Bagian 2. Obat kuat bukan aib, tapi juga bukan mainan. Mari kita luruskan. Obat kuat bukan dosa, bukan aib, dan bukan tanda lemah. Tetapi, obat kuat juga bukan permen, dan bukan solusi tunggal. Sebagai dokter, tugas saya bukan menyuruh Anda minum obat, tetapi memastikan keamanan Anda. Hari ini, saya akan menjelaskan 5 kategori obat kuat terbaik menurut medis, bukan berdasarkan iklan, tetapi berdasarkan keamanan, manfaat, dan tanggung jawab. Obat kuat pertama, golongan PDE5 inhibitor. Ini adalah obat medis paling banyak diteliti di dunia. Cara kerjanya sederhana, membantu pembuluh darah penis melebar, meningkatkan aliran darah saat ada rangsangan. Ini bukan obat gairah, bukan pemicu nafsu, tetapi membantu tubuh bekerja normal. Cocok untuk disfungsi ereksi ringan hingga sedang, pria usia 40+, pasien dengan sirkulasi darah terganggu. Tidak cocok untuk penderita jantung berat, pengguna obat nitrat, tekanan darah tidak stabil. Kesalahan terbesar pria, minum tanpa pemeriksaan. Obat kuat kedua, terapi hormon testosteron. Banyak pria berkata, "Dok, saya lemas, libido turun." Belum tentu testosteron rendah. Testosteron harus diperiksa lewat darah, bukan ditebak. Jika memang rendah, terapi hormon bisa meningkatkan energi, memperbaiki mood, membantu libido. Namun jika salah, bisa merusak prostat, memperberat jantung, mengganggu darah. Ingat, hormon bukan suplemen bebas. Obat kuat ketiga, suplemen herbal terstandar. Herbal boleh, asal ada izin edar, dosis jelas, tidak dicampur obat keras. Herbal bekerja perlahan, mendukung stamina, bukan menciptakan mukjizat instan. Waspadai klaim, langsung keras, sekali minum langsung jantan. Itu tanda bahaya. Obat kuat keempat, pendekatan psikologis dan terapi mental. Saya katakan ini dengan tegas. Banyak pria tidak sakit secara fisik, tetapi lelah secara mental.
stres kerja, tekanan ekonomi, takut gagal, trauma masa lalu. Semua bisa mematikan respon tubuh. Dan ini bukan lemah iman. Ini respon otak manusia. Terapi psikologis bisa mengembalikan fungsi tanpa satu pil pun. Obat kuat kelima. Perubahan gaya hidup. Ini yang paling sering diremehkan. Padahal ini fondasi segalanya. Tidur cukup, olahraga rutin, berhenti merokok, mengatur makan, mengelola stres. Tanpa ini, obat apapun hanya bersifat sementara. Seorang pria usia 58 tahun pernah berkata pada saya, "Dok, saya lebih takut kehilangan istri daripada kehilangan kemampuan itu." Dan itu jujur dan manusiawi. Setelah perawatan menyeluruh, ia berkata, "Saya tidak ingin kembali muda, Dok. Saya hanya ingin kembali utuh." Tips praktis. Sebelum Anda memutuskan apapun, jangan beli obat tanpa izin. Jangan percaya janji instan. Periksa kesehatan dulu. Libatkan pasangan Anda. Jaga mental Anda. Ingat, Anda berharga, bukan karena performa. Sahabat podcast kesehatan, tubuh ini amanah, dan merawatnya adalah bentuk syukur. Jika hari ini Anda masih mendengarkan, mungkin Allah sedang menegur dengan lembut. Semoga kita diberi kesehatan, ketenangan, dan keberanian untuk merawat diri dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.